Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Koferdi di podcast Jejak Suara Alam. Suaranya pakai SW. Bersama tamu saya lagi nih, Bapak Aziz Ismail. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih kita seperti janji kami sebelum-sebelumnya. Sekarang kita udah tema bakat. Kemarin kita sudah tema bakat yang ke-5. Betul. Kan? Arranger, tema bakat ke-5, dan seperti janji kami sebelum-sebelumnya di podcast setelah jejak tema bakat yang ke-5, kita akan melakukan SWOT test, 7 Working Area Test. Seperti apa tesnya? Kita saksikan tes kali ini bersama dengan Pak Kartel Mapping Saidu Academy, Bapak Aziz Ismail. Yang kalau teman-teman juga mau ikut, silakan. Nanti bisa, kita kebetulan juga ntar ada 2 tahap ya. Kita sekarang tes buat saya sendiri dulu nih. Teman-teman kalau mau ikut, nanti ada tesnya sendiri khusus ya. Kita shoot tesnya sendiri khusus biar teman-teman juga pengen tahu. Bisa ntar dilihat di podcast Jejak Suara Alam ini atau di TikTok. Di Instagram, cek aja. Adalah pokoknya pokoknya siap ya. Kita siap. Sekarang nih Pak Aziz nih, kita membicarakan SWOT test nih ya. 7 Working Area Test. Nah, ini seperti apa tesnya nih Pak Aziz nih? Ya, baik, terima kasih Ko Ferdi. Jadi kita hari ini yang kemarin kita sudah ini ya, yang ke-5 Arranger, tema bakat Arranger. Sekarang kita selingi dengan SWA, 7 Working Area Test atau Assessment. Nah, saya kasih tahu dulu SWA ini atau SWA ini itu ditemukan oleh Abah Rama. Abah Rama Royani. Beliau juga penemu dari talent mapping. Nah, jadi ini mempraktekkan tes secara sederhana. Kita ini termasuk di tipe bekerjanya seperti apa sih? Nah, nanti kita tes. Makanya ini Koperdi atau nanti juga teman-teman nih yang ikutin podcast Jejak Suara Alam, ikutin cara kita ngetes diri sendiri dengan sederhana. Oh, ini jadi bisa buat teman-teman di rumah. Bisa. Nah, kalau memang mau tes yang lebih lengkap, ya pakai tes talent mapping. Oke, talent mapping ingat ke berapa? 0813 6327 2022 ada di bawah. Ada Cie? Ada antar, makanya jadi mau kontak langsung manajernya Pak Aziz, mau janjian range ke berapa orang pun, mau 1 orang bisa Pak Aziz? Bisa. Dan waktu itu sempat kami di ketika tapping yang ke-5 ya kemarin kita tentang masalah Ranger, kata Pak Aziz bisa online pun, bisa Pak Aziz? Bisa online, jadi teman-teman online, dan ini tesnya sekali lagi nggak usah dibuat-buat ya. Iya. Jalanin aja ya. Langsung dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi silakan, bukan benar salah. Ini bukan benar salah ya. Pokoknya apa yang Anda rasakan dan apa kita mencermin diri sendiri. Tesnya adalah mencerminkan diri kita sendiri. Iya, kalau teman-teman mau ngetesnya, saya kayak nggak gini deh. Itu bisa juga ya dimana gitu. Tapi berarti kan tidak ada kejujuran. Nggak apa-apa sih, namanya Pak Aziz cuma ngetes doang. Bisa diulang lagi. Bisa. Oke, nah sekarang kita lari ke SWOT test ini nih. Nah, kalau dari SWOT test ini kita akan bagi, pertama ada beberapa tahap. Yang pertama kita akan bagi ada 2 area kerja. Model atau tipe kita dalam bekerja. Yang pertama bisa tulis mungkin ya, Pak Ferdi ya. Siap. Yang pertama, apakah kita ada 2 ya? Kita ini ada model kerja, tipe kerja interpersonal. Interpersonal saya tulis ya. Ya, interpersonal. Tulis dulu interpersonal. Interpersonal berarti kan hubungan dengan orang lain ya. Personal. Jadi tipe bekerja berdasarkan dengan kita berhubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain. Ya, tulis aja di situ. Kemudian tipe kedua adalah tipe pekerja kita bekerja itu individual. Saya sendiri. Ya? Boleh. Pindahin ya. Ya, agak jauhan lah. Individual. Jadi lebih cenderung diri sendiri atau bekerja dengan sendiri. Nah,
Ini ada dua area ini. Sebentar, dua area ini dulu. Kita punya nilai 100. Oh, dari dua ini. Nah, kira-kira masing-masing 100 atau dua-duanya 100? Nah, dari nilai 100 itu mana yang kecenderungan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oh. Jadi tanya pada diri sendiri. Iya. Ko Ferdi itu kalau cara bekerja Ko Ferdi, ya itu cenderungnya interpersonal atau individual. Dari 100 itu berarti Dari 100 dibagi itu, dua, ya? dari 100 Bagi itu. dua, mana yang dominan? Ya mana yang dominan? Misal saya individual, berarti saya buat individual antara 70%, 70. Terserah. Iya, saya gitu Jadi ya. sesuai dengan memang diri Diri kita, kita. bukan berdasarkan menurut orang lain. Oh. Jadi dari 100% atau 100 nilai 100 itu, Heeh. Ko Ferdi mana yang lebih dominan? Oke, ini saya tulis sampingnya. Boleh Sampingnya. nilai langsung angkanya. Personal, hubungan dengan orang lain. Ya, kan langsung. lebih banyak. Ya. 70, berarti ini 30. Ya, ini menyatakan Ini diri sendiri ya. Ini saya ya. Oke ya. Ya. Dari interpersonal kemudian individual. Nah, dari pertama, dan ini tahap pertama. Yang kedua adalah kita fokus dulu kepada interpersonal. Interpersonal. Oke, Interpersonalnya dibagi 3. Jadi Ya. cara kita bekerja berhubungan dengan orang lain, senangnya berhubungan dengan orang lain ya, cara bekerja kita. Yang pertama adalah senangnya mengendalikan orang lain, pemerintah. Ini mengendalikan ya. Mengendalikan. Pemerintah. Mengendalikan aja boleh atau memerintah juga boleh. Mengendalikan orang lain. Mengendalikan saja, titik. Mengendalikan. Kemudian yang kedua, Ya. berhubungan dengan orang lain interpersonal bekerja sama. Oh, ini kerjasama. Bekerja sama. Kerjasama. Hmm. Ini. Yang terakhir, interpersonal melayani orang lain. Melayani. Nah, tadi kan Ko Ferdi sudah memilih kecenderungan interpersonal itu berapa nilainya? 70. Nah, nanti dibagi tuh. Dari 70 itu kan tadi ada mengendalikan, kemudian kerjasama, kemudian juga melayani. Itu kecenderungannya dari interpersonal itu mana yang lebih besar? Oh, jadi dipresentase lagi. Dari yang 70. Dari yang 70 itu. Oh, jadi dari nilai yang sudah teman-teman tuliskan Ya. di interpersonal itu dibagi Betul. lagi jadi 3. Betul. Dan mana yang dominan? Mana yang dominan menurut Ko Ferdi? Oh, iya. Jadi tipenya Ko Ferdi itu interpersonal mengendalikan orang lain, atau interpersonal kerjasama dengan orang lain, atau interpersonal melayani orang lain. Dari nilai yang Ko Ferdi tadi sudah pilih, ya dibagi 3 lagi. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Saya bagi 3 ya berarti ini ya. Ya. 70 dominan. Ya, Dari mana yang dominan? 70, saya Silakan. melayani 40, 20. Silakan. Nah, ini nanti juga bisa diulang di rumah. Ya, teman-teman semua yang ikutin podcast ini, itu bisa di rumah bisa. Ini tahapan-tahapannya. Sudah? 30 ini 5. Ya. Oke, udah ya. 70. Nah, berarti interpersonal sudah selesai. Oh, udah nih. Yang kedua. Oke. Yang berikutnya kita ke Individual. tipe individual. Oh, Tipe individualnya dibagi 2. Oh, bagi 2 lagi nih. Ya, bagi 2 ya. Oke. Yang pertama, individual terkait dengan berpikir. Jadi cara kerjanya dulu ketika kita secara individual kita berpikir, mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu. Yang kedua dari individual ini adalah tidak banyak pikir atau tidak berpikir, spontan. Oh, ini spontan. Langsung. Ya? Spontan aja ya berarti Ya ya. boleh spontan atau tidak berpikir bisa. Bukan tidak punya pikiran ya. Biasanya kalau mendengar spontan Ici langsung hui. Pasti sih sama yo komeng. Umum. Berpikir apa spontan ya? Ya spontan atau tidak berpikir. Oh iya. Oke. Dari berpikir dan tadi spontan tidak berpikir tuh dibagi 2 lagi. Bukan dibagi 2, maaf. Proporsinya berapa nilainya dari nilai individual yang Pak Ferdi tadi pilih. Jadi dari yang tadi kalau saya tulisnya 30 nih. Ya, misalkan 30. Dari 30 dicari lagi yang dominan di berpikir dan spontan. Ya, kira-kira kalau kerja itu berpikir-pikir dulu nggak? Dipikir-pikirin dulu nggak? Atau langsung kerja aja? Ini 20. Nah. Oke, udah nih tahap berikutnya. Nah. Tadi individual dibagi 2 lagi dengan berpikir dan tidak berpikir atau spontan. Nah, sekarang ke yang berpikir dulu. Oh, berpikir. Berpikirnya itu dengan menggunakan otak kanan atau otak kiri. Berarti dibagi 2. Bagi 2. Otak kanan dan otak kiri. Oh, nggak bagi 3. Bagi 2.
yang ketiga nggak punya otak. Otak kanan. Otak Otak kanan, kanan, otak kiri. otak kiri. Nih otak kanan tuh biasa ya, terkait dengan imajinasi, Ya. warna-warna, ide-ide. Ini Kalau otak masih- kiri terkait dengan analisa. masih Ya. punya 7. Nah, dibagi dua lagi tadi udah. Dah. Dari nilai berpikir. Nah, oke ya, dua sudah cukup. Kemudian tadi kalau individual tanpa berpikir atau tidak berpikir atau spontan, itu bagi dua lagi. Oh, bagi 2. Ya langsung kerja tadi, ya tidak banyak pikir atau tidak berpikir, itu di dalam ruangan senengnya atau di luar ruangan. Dalam Luar. ruangan apa atau di luar ruangan. Luar ruangan. Dibagi lagi proporsinya, mana yang dominan? Oh, bagi lagi yang dominan ya. Ya, mana yang dominan? Ini 15, ini 5. Oke, coba dijumlah. Dijumlah dari tadi yang sisi sebelah kanan. 70, 80, 80, 90, 100. Pas. Oke, pas ya. Pas. Jumlah. Oke. Sekarang lingkari 3 tipe yang nilainya angkanya tinggi. 3. Oh, 3. Tiga. Dari Dari yang tadi interpersonal. dari mulai mengendalikan, kerjasama, melayani, otak kanan, otak kiri, dalam ruangan dan juga ruang. luar ruangan. Wah, ini kerjasama. Oke. 30, melayani 35, Oke. 3, 7, 5. Ini otak kanan 3. Enggak mana? 15. Nah. Ya. Oke, jadi mana yang lebih besar? Melayani. Iya, melayani. 35, Ah, kerjasama 30. bersama 30, Luar ruang 15. 15. Spontan. Jadi dari hasil ini Ah, ya terlihat Koperdi itu tipe orang yang kerja, cara kerjanya, tipe orang yang kerjanya itu adalah interpersonal, senang berhubungan dengan orang lain. betul. Tapi apa interpersonalnya? Senang melayani dan kerjasama. Jadi Oh. setara dan juga biasanya di bawah. Ah. Nah, Koperdi itu senangnya melayani orang lain. Orangnya pedulian. Orangnya apa istilahnya, inginnya guyup, inginnya senang kumpul-kumpul, berkomunitas. Nah itu kalau interpersonal, melayani dan juga kerjasama. Kemudian kalau individualnya senangnya di luar ruangan, nggak betah kalau di Dalam depan ruangan. meja, ya rutin di dalam ruangan gitu. Jadi senangnya istilahnya keluar di outdoor, senangnya keliling. Tipenya ya apa, nggak bisa diam. Kalau orang-orang yang outdoor itu ya senangnya ya dia di luar ruangan, artinya tidak stay saja di depan meja, kemudian di dalam ruangan, kemudian juga yang rutinitas. Nah itu Koperdi tipe orang yang memang secara area kerjanya memang senangnya di luar. Oh, ini Karena berarti begitu. dibilang 7 working area ini. Iya, yang tadi ya mengendalikan, kerjasama, melayani, otak kanan, otak kiri, dalam ruangan, luar ruangan. 7. Jadi kita bisa mengetes diri sendiri. Kita juga bisa ngetes teman kita. Kira-kira lo tipe kerjanya gimana ya? Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata teman kita tipe kerjanya beda nih dengan kita nih. Pantasnya nggak pernah klop misalkan. Dia senang dalam ruangan, Koperdi senangnya di luar ruangan, nggak ketemu gitu. Koperdi pakai otak kanan, tapi temannya pakai otak kiri gitu. Jadi Koperdi senangnya bercanda, temannya serius mulu gitu, nggak nyambung. Nah ini sangat mudah diaplikasikan oleh siapapun. Oh, dan dia tetap sekali lagi garisnya adalah kejujuran. Iya kan? Betul. Kalau kita nggak ngejujur, gue perasaan gue pengen mengendalikan Ya. langsung bikinnya 60. Ya. Itu udah tahu ternyata dijumlahin hasil lagi. Ya. Pengennya mengendalikan 60. Betul. Sama sedikitnya gitu. Bisa Jadi aja. sesuai dengan kita. Memang ini istilahnya umum dan simple, sederhana. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita ini ternyata kalau cara kerja kita itu lebih banyak dengan orang lain. Senangnya dengan orang lain, nggak sendiri. Kalau orang-orang yang tipenya misalkan dengan orang lain, berarti dia kerjasama. Kemudian dia juga bisa jadi saya melayani orang lain. Kemudian juga senangnya kumpul, senangnya nongkrong bareng gitu, nongkui lah ya.
gitu zaman anak-anak sekarang gitu. Hmm. Bestie punya bestinya, Bestie. punya bestie gitu, punya Ah, istilahnya teman-teman yang akrab gitu, punya grup-grup WhatsApp yang banyak gitu. Itu kategori area kerja interpersonal. oh. Tapi kalau orang-orang yang lebih banyak individual, dia banyaknya mikir. Mikirnya ada yang tadi analitika pakai otak kiri tuh, Ah, dia analisa mulu gitu. Kemudian berpikirnya mendalam, senangnya riset, senangnya meneliti, senangnya menyelidiki, senangnya misalkan hal-hal yang sifatnya ini berita bohong apa berita benar gak Oh, gitu. jadi dia bisa sebagai filter. Betul, kayak gitu tuh. Tapi juga dia termasuk juga kalau individualnya otak kanan, dia banyak ide. Banyak ide. Iya, bisa jadi dia sangat strategik, bisa jadi dia memang punya visi ke depan. Jauh ke depan pandangannya dia. Kalau dia seorang yang tadi otak kanan, Kalau misalkan penuh dengan warna. Iya, iya. Berarti kalau misalkan tadi saya berpikirnya menjadi 20 dan spontannya 10. Oh, iya. Nah, ini kan bukan mana yang Bukan mana yang besar mana yang kecilnya, tapi sesuai dengan kondisi kita, keadaan diri kita. Iya. Sekali lagi itu dia kejujuran. Kalian mau ngetes seperti apa juga kalau misalnya nggak jujur, ya udah. Kok nggak gini kan saya nggak gini, nah tapi karena berarti dia tidak jujur. Tapi kalau Ferry menyatakan ini waktu tes Seven Working Area tes ini sesuai gak dengan Ko Ferry? Sesuai sih. Maksudnya saya lebih suka memang di luar ruang, saya suka melayani gitu kan. Karena kalau saya merintah kayak nggak ada bakat perintah kan. Gitu kan. Malah diperintah ya. Iya, dengan itu gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita kalau misalkan tadi melayani kemudian juga kerjasama, bisa jadi lebih banyak kita sebagai follower, bukan sebagai influencer. Iya. Nah, kita bisa ngukur. Artinya teman kita juga kalau setelah ikut tes ini, teman kita juga, oh iya ternyata gue ini influencer loh, ternyata gue ini follower loh gitu. Ternyata followernya juga aku misalkan pakai otak kanan, banyak ide-ide yang gue bisa salurin, gue bisa sumbangin gitu ke perusahaan atau ke komunitas misalnya gitu. Jadi orang-orang yang interpersonal tuh ya tadi senangnya kumpul, berkomunitas gitu, guyup, punya hubungan, punya pertemanan yang baik dengan teman-teman SMA-nya, SMP-nya, mungkin dengan SD-nya, pasti ingat. Tapi kalau orang-orang individual ya dia senangnya di dalam kamar, dia mungkin di depan laptop atau mungkin di gadget, dia jarang ngomong. Programmer lah gitu. Kalau individual otak kiri lagi. Ya otak kiri. Segitu di dalam ruangan lagi. Iya. Nah, itu ada loh yang memang dia secara istilahnya area kerjanya di individual semua, interpersonalnya kecil semua. Ada seperti itu. Kalau Ko Ferry kan interpersonalnya ada, individualnya ada. Walaupun lebih banyak di interpersonalnya. 2. Tadi di kerjasama dan juga di melayani. Sedangkan di individualnya lebih cenderung ke outdoor. Oke ya. Kurang lebih itu Ko Ferry. Ini keren loh, ini keren ya, sederhana tapi bisa mengukur diri kita, kapasitas diri. Makanya namanya Seven Working Area. Nah, jangan lupa ini yang menemukan Abah Rama Royani, penemu talent mapping juga. Talent mapping secara kompleks, ya, secara lengkap. Tapi Abah Rama membuat formula ya Seven Working Area test ini dengan sederhana. Karya Abah Rama ini keren, dan ini kita bisa pakai. Iya, dan juga bisa langsung kita pakai juga untuk kira-kira yang menilai. Sebenarnya kan juga kalau penilaian ini pun kita ngomong lihat teman kita bisa ya. Bisa. Nih, gue Ci, kilo ini. Bener nggak Ci? Wah nggak salah pada. Udah, kalau menurut lu penilaian lu gimana? Bisa kan? Bisa. Kira-kira untuk rekrutmen awal-awal bisa nggak? Bisa ini. Bisa. Kita buat di HRD ya balik lagi ya. Iya, rekrutmen awal waktu kita istilahnya penyaringan awal pegawai-pegawai yang baru masuk dengan SWOT assessment bisa.
Iya, jadi biar langsung masuk ke HRD itu Iya, udah langsung ngedetek ya. betul, betul. Siap. Wih, keren. Nih ada tes lain lagi kan nih Pak Jis nih. Kita maksudnya udah memasuki, kita udah akan memasuki ke tema bakat yang keenam, itu believer. Ya believer ya. Believe. Believe nggak pakai R believe, jadi believe. Yeah. Saya nambahin aja ya. Believe itu nanti kita akan mau di pertemuan berikutnya dengan Pak Ajis. Nanti kira-kira apakah kita nanti per 5 tema bakat kita ada tes lagi atau enggak, itu ntar ya nanti rahasia lah. Pokoknya ikutin terus di podcast Jejak Suara Alam ini, nanti akan ada banyak kejutan-kejutan lain. Oke teman-teman, jadi teman-teman sekali lagi SWOT ini silakan dites sendiri-sendiri. Tadi yang pernyataannya Pak Haji silakan direkam, dilihat mungkin nanti juga. Ya gitu teman-teman, ini SWOT-nya, ini hasil saya udah keluar. Menurut kalau jumlahnya 100 tuh ya. Oke, udah. Dan ini memang sekali lagi kejujuran. Jadi teman-teman akui dan teman akan menerima. Admitted and you will accept what you are doing. Oke? Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi di podcast Jejak Suara Alam. Terima kasih, Pren. Sama-sama. Ya, Pak Ferry. Oke.